Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dengan anggota Apria Zita, Fatih Harmawati, Maria Gracia, dan Rafli Maulana akan memaparkan materi tentang kebersamaan dan etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Nah, penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan untuk kegiatan bisnis. Untuk pengertian etika bisnis sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu secara makro, meso, dan mikro. Secara makro yaitu etika bisnis yang mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan secara meso, etika bisnis yang mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Dan yang terakhir, secara mikro, yaitu etika bisnis yang difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Nah, pentingnya atau perlunya etika dalam berbisnis itu apa sih? Nah, bisnis ini kan mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan. Selain itu, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi bisa dibilang bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Nah, karena itu, bisnis membutuhkan etika yang mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Prinsip etika dan perilaku bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Dalam kaitan ini, salah satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan. Di antaranya adalah A. Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka. B. Memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. C. Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. Demikian juga kualitas lingkungan mereka akan dijaga kelangsungannya dan ditingkatkan terhadap produk dan jasa perusahaan. D. Perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan, dan mengiklankan produk. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terhadap 3 lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran. A. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. B. Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. C. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja dan berkaitan dengan kepercayaan. 3. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis layaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Stakeholder perusahaan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Stakeholder perusahaan meliputi yang pertama, para pengusaha dan mitra usaha. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima, bank penyandang dana perusahaan. Yang keenam, investor penanam modal. Yang ketujuh, masyarakat umum yang dilayani. Yang kedelapan, pelanggan yang membeli produk. Cara mempertahankan standar etika. Pentingnya mengetahui cara-cara mempertahankan standar etika, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan kepercayaan perusahaan. Hal ini akan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. 2. Mengembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. 3. Menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. 4. Melindungi hak perorangan. 5. Mengadakan pelatihan etika. 6. Melakukan audit etika secara periodik. 7. Mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan. Yang kedelapan,
menghindari contoh etika yang tercela setiap saat dan yang diawali dari atasan. 9. Menciptakan dan menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. 10. Melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika yang harus dipertahankan. Komunikasi dan negosiasi. Dalam suatu proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan yang cermat. Kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Ketiga, keterampilan pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Keempat, pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan, juga saling menghormati. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Proses negosiasi. Menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi memiliki komponen penting antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Yang ketiga, atau yang terakhir, tahap peninjauan. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi yang memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual suatu produk. Dalam praktek, tanggung jawab kepada pelanggan meliputi A. Tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Yang B. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. Dapat juga dilakukan dengan memantau semua keluhan dari pelanggan, mencari sumber keluhan dan pastikan bahwa masalah tersebut tidak akan terulang lagi. Juga meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun selama ini tidak ada keluhan dengan mengirim kuesioner. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Meliputi rasa aman para karyawan, perlakuan layak oleh karyawan lain, perlindungan terhadap pelecehan seksual, kesempatan yang sama. Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh departemen yang ditunjuk perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemegang saham dengan cara meyakinkan tanggung jawab sosial kepada pemilik saham. Di antaranya, manajemen perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka
membuat untuk kepentingan pemilik. Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Salah satu di antaranya dengan cara pencegahan polusi udara dan pencegahan polusi daratan. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Menjadi sponsor acara masyarakat lokal di sekitar perusahaan, memberikan sumbangan kepada masyarakat tidak mampu, dan menyumbangkan dana untuk tujuan pendidikan. Kemudian, kewirausahaan berasaskan kebersamaan dan etika. Untuk meningkatkan operasional perusahaan, diperlukan yang pertama adalah kebersamaan intern perusahaan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut mutlak diperlukan kebersamaan antara sesama karyawan atau antara pimpinan dengan karyawan, sehingga kontribusi tenaga para pegawai dapat maksimal. Yang kedua adalah kebersamaan perusahaan dengan pihak luar juga harus diperhatikan, yaitu hubungan dengan pasar, dalam hal ini konsumen, tetapi tidak kalah pentingnya dengan pihak-pihak yang mendukung operasional perusahaan, seperti lembaga keuangan, supplier, dan pemerintah. Lalu, seorang wirausaha harus mampu menjalankan etika bisnis yang sehat dengan cara selalu menjaga produk dan jasa kepada pelanggan, bersikap kebersamaan dengan lingkungan, menjalankan norma bisnis sesuai dengan kebiasaan usaha yang berlaku, serta dalam persaingan menghindari cara-cara yang tidak sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.